Selanjutnya pembicara dari Indonesia juga, seorang yang biasa disebut Steve Jobs-nya Indonesia. Lahir di Palembang, saya nggak sebutin tanggalnya. S1 Matematika ITB Bandung, lulus tahun 2003. Ya, namanya Pak Wira Munggana. S2 dia menamatkan studi di Singapura, NTU tahun 2005, yaitu Sistem Informasi Manufaktur. Wah, luar biasa ya Pak Wira ini. Dosen di BINUS dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dan setelah itu di UMN sampai dengan sekarang ya. Bidang pengajaran database administrasi development di Oracle, Business Process Analysis dan ERP, SAP. Interest sangat banyak interestnya ya. Tapi saya sebutkan beberapa diantaranya adalah Mobile OS Application Tablet for Business and Education, Cloud Computing Solution, Social Media, Collaboration, and Green Energy. Ya, oke, kita panggilkan Pak Wira untuk presentasi selanjutnya. Silakan Pak. Oke, makin sore makin rame nih. Saya senang banget ngelihatnya. Tadi awal-awal 10 menit sebelum saya agak ngomong sama Mbak, masa cuma segini gitu ya. Makin rame. Oke. Tadi saya nggak tahu nih, kalian waktu mendengarkan tentang Pak Johan, kira-kira udah dapat bayangan belum cloud itu apa? What is? Awan, oke. Awan di sini kalian pernah ngelihat nggak? Mungkin ada gambar arsitektur tentang apa sih sistem, terus ada awannya. Biasanya awan itu apa? Menggambarkan apa? Internet kan? Ya kan? Jadi skenarionya apa ya? Coba kita lihat. Cloud computing, kira-kira apa yang membedakan komputasi yang biasa sama yang cloud itu apa ya? Kenapa kok khusus banget disebut cloud ya? Bisa kasih contohnya nggak? Ini kayaknya kalau saya di kelas, saya paling seneng ngasih pertanyaan, tapi biasanya yang nanggepin yang depan-depan aja dan dia lagi. Kadang-kadang saya tunjuk yang belakang nih ya. Oke. Kira-kira buat kita nih, tadi Pak John udah lengkap sampai ke enterprise. Buat kalian, cloud computing buat apa sih buat mahasiswa? Buat apa ya? Oke, pernah nggak kerja kelompok? Waktu kalian kerja kelompok bagi tugas nggak bikin laporannya? Jangan-jangan, pokoknya tempat di rumah gue, mobil gue, transport gue, tapi semuanya lo kalian gitu ya. Bayangin kalian kerja kelompok, bab 1 kerjain sama si A, bab 2 dikerjain sama si B, bab 3 kerjain sama si C. Pokoknya ini 4 bab dibagi 4 orang, 1 bab 1 bab. Biasanya caranya gimana? Satu file kalian bikin, saya nggak tahu kalau cara kalian. Terus di email ke temennya, terus nanti ada yang dirubah lagi, di email lagi. Akhirnya di akhir semester bingung nggak ada berapa versi file? Banyak banget kan? Banyak ya? Jadi cloud computing itu nanti saya liatin gimana cara kita kerja rame-rame, bareng-bareng, tapi filenya satu. Filenya ada di mana? On the cloud. Yang akses siapa? Kita semua. Ngaksesnya pakai apa? Internet. Emang bisa? Bisa? Nah, kita masuk ke sini. Next Pak. Mungkin kita lihat dulu video dari Google. Di play. Sorry. Di playnya gimana Pak?
Bentar. Sorry, ini harusnya video. Tapi karena videonya nggak jalan, kita langsung demo aja gimana? Demo ya? Oke, sekarang Pak Johan tolong dibuka alt tetap ya. Alt tetap. Dibuka, Pak Raymond siap-siap Pak. Nah ini. Oke, lihat. Ini adalah contoh. Mungkin ada teman dosen di sini. Kita ngerjain borang rame-rame. Pak Raymond ngedit. Saya juga ngedit. Ini file Microsoft Word. Misalnya saya ngedit di sini, saya ngisiin data Bu Fiani. Oke, Pak Raymond lagi online nggak Pak? Saya lihat siapa yang ada di sini. Oh, ada Pak Raymond ya, yang lagi online ya. Oke, misalnya terus Bu Fiani, NIDE-nya sekian-sekian misalnya ya. Kalau kalian lihat ini file apa sih? Ini sebenarnya ada file dari Google Docs ya. Google Docs. Saya buka Word, terbuka di sini, bisa saya edit online. Dan Pak Raymond juga bisa ngedit. Pak Johan juga bisa ngedit. Kalau saya save, nge-save-nya di mana? Di sini ya, di Google Docs. Oke. Jadi file apa aja yang bisa taruh di sini? Bisa macam-macam. Ya. Skenario kedua. Kalian ngerasa nggak tugas kuliah itu paling lama keluarnya di EIS? Kadang keluar UTS dulu, keluar UAS dulu. Tugas kenapa belakangan? Karena dosen harus hitung dulu tugasnya, baru nanti rata-ratanya dimasukin ke EIS. Terus saya coba bikin, di kelasnya seminar saya itu udah saya bikin seperti ini. Sorry. Ya, ini saya share ke mahasiswa, ada yang ikut kelas seminar saya enggak? Kalian bisa ngeliat kan nilainya langsung. Nilai yang resume yang pertama. Langsung dihitung sampai ke kanan ya. Loh, ini Excel? Enggak, ini bukan Excel, ini di atas browser. Kalian perhatiin, ini bukan Excel, ini browser. Ya, pakai Google Chrome. Grade-nya pun langsung dihitung. Pakai apa ngitungnya? Ada yang ngambil PTM di sini? VLOOKUP. Loh, ternyata bisa ya. Walaupun dia di atas browser, dia bisa pakai formula yang cukup kompleks. Gitu ya. Kalau sekadar ini cuma rata-rata aja sih. Average ya. Rata-rata. Persis sama kayak kita kerja di Excel. Tapi ini online. Gitu ya. Dan mahasiswa saya set sebagai viewer. Nggak bisa ngedit. Kalau nggak nanti mereka ngedit nilainya sendiri, gawat ya. Gitu ya. Oke. Itu Google Docs. Bisa apa lagi Google Docs? Bisa apa lagi? Kalian ngerasa nggak kalian ngisi wah nggak ada di sini. Kalian waktu mengisi form pendaftaran di sini ngisinya di mana? Di form kan? Itu juga pakai Google Docs. Ya, yang kebetulan yang bikin Mbak Riris, dia bisa langsung lihat siapa aja yang udah daftar, apa komentarnya, gitu ya. Kalau nggak salah ada sih di sini, tapi nanti kita liatin. Oke, balik lagi ke slide. Saya bingung kenapa dia nggak mau play. Ini saya penasaran. Oke. Save F5. Ini bisa. Juga nggak mau. Oke, sebentar saya ada filenya, tenang aja. Saya ada di komputer. Dropbox. Proyektorat 1. Forum Ultima. Oke. Google Docs ya. Sedikit kita play. Di sini ada sedikit penjelasan ya.
Bahkan dia punya templates online gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya Google Docs ini mirip kayak Office tapi online, itu sih basicnya. Online ya, dan bisa diedit bareng-bareng. Oke. Ya, ini videonya pendek. Jadi kita bisa drag and drop, bisa kita susun folder di sana. Kebayang kalau kita kerja bareng tim. Kalian kerja kelompok. Kalian misalnya di kantor. Ya, jadi betapa enaknya ya. Kita ada nggak banyak versi file. Bayangin kalau ngerjain satu file rame-rame itu pusingnya kayak apa ngaturnya, ngedit-ngedit. Ini bisa bareng-bareng, langsung bisa di-sharing. Gitu ya. Oke. Ya, ini tentang Google Docs, mungkin sebentar lagi selesai. Ya. Siapa yang udah pakai di sini? Yang lain kenapa belum pakai? Udah sering dengar tapi belum tahu gitu ya. Coba mulai sekarang kalau kerja kelompok pakai Google Docs, oke? Cuma ada satu versi file untuk satu kelompok, gitu ya. Oh, ya. Sekarang Pak Raymond katanya mau nyobain, oke boleh. Boleh Pak, silakan Pak. Lihat Pak Raymond kebetulan online langsung edit. Coba, lo waktu ngetik kelihatan nggak ya? Oh, Raymond Utama. Kelihatan kan? Saya Hansun. Bayangin, ngetik aja bisa bareng-bareng. Oh, Pak Raymond ngetik di atas, saya ngetik di bawah deh. Misalnya ya. Bahkan saya bisa ngobrol dengan Pak Raymond di sini. Oh ya, ngobrol. Sambil ngetit, sambil ngobrol gitu ya. Asik ya? Asik ya? Asik. Nggak harus pakai Yahoo ya ngobrol ternyata ya. Oke, ya ini satu contoh. Sangat powerful. Tapi banyak orang nggak tahu. Oke, sekarang next. Kita lanjut dulu. Sebentar, slide saya jadinya ada di sini. Oke. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Kalau kita pakai Google Docs tadi berarti semua filenya online dong, ya kan? Repot dong. Gimana kalau kita nggak lagi connect? Nggak ada koneksi internet. Waduh, nggak bisa kerja dong. Iya betul? Betul. Nah, ada cara lain. Juga gratis. Sampai 2 giga. Kalau kita invite teman bisa sampai 16 giga. Berhubung saya dosen, kerja saya nginvitein mahasiswa, kayaknya udah lebih dari 10 giga tuh. Karena satu orang dapat 250 mega. Ya, member get member gitu. Kalian nggak sadar ya? Nggak sadar ya? Waktu saya invite, kalian terima, download Dropbox-nya, itu ngasih saya 250 mega. Terima kasih ya. Oke. Nanti kalau saya udah penuh, ada yang request boleh, nanti saya pakai account-nya. Dropbox udah ada yang pakai di sini. Yang belum tahu Dropbox sama sekali, saya pengen tahu. Apa sih Dropbox itu? Malu-malu nih. Kita lihat, kayaknya di sana sebenarnya ada audionya Pak yang merah. Nyampe nggak Pak? Nah, di sini. Kita lihat video tentang Dropbox ya. Sebentar ya. Ya, lihat di sini dia cerita. Oh, biasa ya sekarang entah kenapa orang-orang di Amerika sana paling seneng cari penjelasan yang sederhana. Ada file yang ada di laptop, ada file yang ada di HP, ada file yang ada di komputer. Kita kadang-kadang bingung, yang di laptop sendiri, yang di HP sendiri, begitu HP hilang, file yang di HP juga hilang gitu ya. Dropbox dia memungkinkan kesemuanya bisa sinkron, sama. Apa yang ada di laptop kita sama dengan apa yang ada di HP kita, sama apa yang ada di komputer kita. Oke, ini saya nggak ada suaranya. Kenapa ya? Ya, oke. Intinya
Nanti kita demoin habis ini ya. Kayak apa cara kerjanya Dropbox? Ya, berhubung ini ada suaranya. By adding his itinerary to his Dropbox, he can be sure that it is automatically saved to all of his computers and phones. The same thing happens when he makes a change to his itinerary from his laptop. Dropbox updates it everywhere. But it's not just his computers. Anything he puts in Dropbox is also available from the Dropbox website. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, his files are still safe and sound on Dropbox. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos for sharing. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom so she can pick the photos she wants to frame. Whether you're traveling the world, running a business, or sharing photos with mom, Dropbox simplifies your life so you can get on with your next adventure. You can download Dropbox now at dropbox.com. Oke, sekarang saya mau demoin. Mungkin dari Pak Remon, tolong lagi. Pak Remon ini ada, tadi Bu Fiani sempat menyinggung. Beliau ini ada bakat tersembunyi jadi mahasiswa DKV. Ya, coba kita lihat. Ceritanya gini, saya udah punya Dropbox nih. Hebatnya Dropbox itu seperti folder biasa. Kalian perhatikan, di komputer saya ini ada yang namanya desktop, downloads, Dropbox. Dan yang membedakan folder Dropbox dengan yang lain, biasanya ada tanda hijau-hijau ini. Apa artinya kalau tanda hijau? Dia sudah sinkron dan sudah tersimpan online. Oke, sekarang ceritanya Pak Remon mau sharing salah satu hasil karyanya. Kebetulan kita di Prodi SI, ini semua dosen ini pakai Dropbox dan kita punya satu folder bersama. Apa yang saya taruh di folder situ, Pak Remon, Pak Johan, Bu Fiani juga bisa akses. Oke? Oke, saya copy nih Pak. Ya, copy Pak. Pak Remon tidak meng-email saya, tidak memberikan attachment. Dia cukup taruh di Dropbox-nya, di folder sharing kita, dan itu akan disinkron langsung, nggak nunggu besok. Terserah Pak. Ya, itu juga boleh ke Share Prodi SI. Ya, oke. Pak Remon memindahkan. Lihat berapa lama muncul di sini. Sebentar. Biasanya dia upload dulu, baru nanti notifikasinya muncul. Oke, lihat. File sudah di-add. Berapa detik? Apa nih? File siapa nih? Ya, coba saya lihat. Katanya di share Prodi SI. Yang ini apa ya? Iya. Oke, ya ini hasil karya Pak Remon. Ya. Ada 2 file tadi. Juga ini apa ya? Canggih ya? Yang bikin Pak Remon loh. Jadi gini, Bu Fiani, Pak Johan, Pak Remon, saya mau sharing ada file nih bekas kemarin saya dari training dari mana. Saya taruh di Dropbox. Asik kan? Enggak, saya attach, saya email, enggak model lagi. Begitu Pak Johan, kemana? Pak, saya kemarin baru ikut Pak Iwan ke daerah. Itu ada beberapa yang bagus tuh. Itu filenya saya taruh di Dropbox. Pak Remon juga begitu, Bu Fiani juga begitu. Jadi kita kolaborasi itu enak, cepat gitu ya. Oke, dan untuk membuktikan lagi, ya ini saya ngasih contoh lagi. Yang sekarang kan udah ada yang namanya mobile phone ya, yang canggih-canggih. Kadang-kadang kalian canggih-canggih ini pertama buat gengsi, kedua buat mungkin nggak tahu uangnya mau dikemanain. Padahal banyak fiturnya. Saya mau bikin file, ya, saya bikin file yang judulnya demo Dropbox. Udah keluar? Tuh, langsung kan dari sini ke komputer saya. Oke. Sekarang saya langsung edit dari iPhone. Oke, saya simpan. Lihat, Dropbox Syncs. Oh, berarti udah ada file yang tadi berubah.
Sekarang saya edit lagi dari komputer yang lain. Saya edit lagi dari sini. Saya juga ada komputer yang kedua juga, ini saya pakai Dropbox. Saya edit juga di sini. Coba ya, elemen demo. Ini saya edit dari MacBook. Oke, langsung saya save. Langsung kelihatan? Kita tunggu dulu ya. Langsung kan? Coba kita lihat apakah filenya memang berubah. Coba demo tadi ya. Lihat. Langsung kan? Padahal nggak apa-apain, saya cuma ngeditnya dari laptop yang ini sama dari sini kan? Tapi sinkron ke sini. Apa yang terjadi kalau ini saya hapus? Ah, ini apa sih, nggak penting, hapus aja. Atau ngapusnya dari sini deh. Dari sini saya hapus. Atau ngapusnya dari HP. Ah, biar kelihatan, dari HP saya hapus. Apa sih ini? Demo Dropbox saya hapus. Edit. Bentar. Edit. Saya hapus. Ada notifikasinya? Kehapus kan? Deleted. Ini juga deleted. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau gitu bahaya dong. Kehapus satu hilang semua. Jangankan file yang hilang, komputer hilang semua. Saya masih bisa. Lihat ya. Tinggal ke dropbox.com. Hilang semua, diambil maling lah, jatuh ke laut lah. Aduh gila, sial banget. Masih ada online loh. Masih ada. Tapi kan udah kehapus yang tadi. Tenang. Lihat nih. Show deleted files. Amazing kan? Amazing kan? Ada recycle bin-nya ada. Nih, demo Dropbox TXT. Saya bisa langsung restore. Lihat tuh, ada historinya. Siapa yang ngerubah? Siapa yang ngedit? Kapan? Amazing kan? Amazing. Gila banget. Dan ini gratis untuk 2 GB pertama. Invite teman dapat 250 mega, 250 mega. Saya saranin kalian jangan file besar-besar taruh sini. File skripsi, file laporan gitu ya, taruh di sini. Untuk kalian kolaborasi dengan teman sekelompok, enak gitu ya. Sangat powerful. Dan sederhana gitu. Oke. Ya. Gitu. Keren banget. Sekarang kita balik ke slide lagi ya. Oke. Pertanyaan lagi. Saya baru mendemokan 2 saja. Memang yang namanya cloud computing tuh cuma sekadar kolaborasi online dan Dropbox aja untuk file manajemen. Enggak juga ya. Sebenarnya ada banyak gitu ya. Di sini saya ada beberapa, saya tunjukkan. Box, ada yang dengar? Ini sayangannya Dropbox. Dia bahkan lebih gila lagi. Kalau Dropbox 2 GB dia ngasih sampai katanya berapa? 5. Bahkan kadang-kadang promo dia ngasih sampai 50 GB, tapi itu biasanya cuma 2 hari gitu. Iya, serius, Box. Ada lagi SugarSync. Kayaknya Bu Fiani pakai ini Bu ya. Bu Fiani pakai ini, tapi sekarang saya tularin pakai Dropbox. Kalau repot. Dropbox sama Dropbox bisa kerja, tapi kalau udah ini udah beda gitu ya. Tapi sama powerfulnya. Nah, mungkin kalian bingung. Kalau ada yang pakai Google Docs, pernah nggak ada yang pakai Google Docs benar-benar pakai? Ada yang tahu nggak masalahnya apa? Waktu kita membuka file Microsoft Word taruhlah ya, yang udah editingnya udah cukup kompleks, begitu ditaruh Google Docs biasanya berubah editnya, ya nggak? Kalau ada yang pernah pakai pasti ngerasa, gila taruh di Google Docs berantakan lagi gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau kalian memang nggak mau itu berantakan,
kalian bisa pakai yang punyanya yang punyanya Microsoft Office. Microsoft buat yang namanya Office Web Apps, ya. Jadi sama seperti Google Docs, tapi ini miliknya Microsoft, gitu, ya. Berhubung Google Docs itu duluan, jadi dia lebih populer. Padahal ini juga keren banget, dan dia terintegrasi dengan Microsoft Office. Jadi cara kerjanya begini. Waktu kita membuka file, dia ngasih dua pilihan. Filenya mau dibuka di Office atau dibuka di browser. Kalau dibuka di Office, dia akan download dulu filenya. Download, kita edit-edit. Waktu kita save, biasa kan kalau di Word save, dia nggak nge-save ke komputer kita, dia nge-save online, gitu ya. Habis baterai ya? Habis baterai. Oke. Ya, jadi itu. Kebetulan slide-nya memang tinggal dikit. Ya, jadi ternyata yang namanya cloud computing itu bukan cuma buat enterprise, buat apa lagi? Enggak loh. Buat kita juga, kita udah bisa manfaatin. Saya berharap sih pulang dari seminar ini semuanya itu dapat sesuatu ya. Ya enggak? Sesuatu banget enggak sih? Ya kan? Ya? Oke, jadi enggak lagi ada alasan, Pak, saya ngerjain tugas, itu tugasnya hilang Pak gara-gara kena virus, atau Pak nggak bisa ngumpul kenapa, ini misalnya komputernya rusak, ya nggak ada alasan gitu lagi. Oke, nggak ada lagi istilah kalian tuh kehilangan file yang penting gitu ya. Oke, ya jadi saya rasa itu, ingat. Yang nanya 3 pertanyaan terbaik ada hadiah nonton katanya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.